Nah, di sini ini merupakan pengantar ya teman-teman dari kuliah kita, desain proyek teknik komputer 2. Nah, kebetulan kelasnya kan kelas 02 nih. Nah, tapi karena tadi sebagian dari teman-teman kelompok yang di kelas 02 ada di kelas 0 dari kelas 01 ada di kelas 02. Nanti Pak kuliahnya fleksibel aja. Kita tetap ada 2 kelas ya, karena mungkin ada yang jadwalnya bentrok. Tapi kalau misalnya presentasi produk atau apa, yang mainnya kita ngikut di kelas 01. Nah, sebagian teman-teman yang di 02 mungkin bisa join ke sini nanti pas kuliah. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya, mau nggak mau kita bikin videonya untuk kelas 02. Nah, di sini untuk perkenalan ya, dosen pengampu, kemudian prasyarat kuliah, kemudian capaian pembelajaran, jadwal perkuliahan, enrollment key kelas emas ya. Teman-teman saya kira sudah otomatis mungkin didaftarkan di sini, tapi kalau misalkan nggak otomatis, teman-teman silakan join ya. Kemudian tahapan proyek, kemudian sistem penilaian, aturan kelas, dan mungkin referensi yang bisa teman-teman gunakan. Tapi referensinya fleksibel kali ini karena kan proyeknya macam-macam ya, teman-teman silakan menggunakan referensi yang mungkin lebih relevan. Nah, nanti selama 1 semester ini, saya nanti lebih bertindak sebagai coach lah ya, lebih sebagai pelatih agar teman-teman yang sudah diusulkan usulan di Despro 1 itu mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Ini prasyarat untuk ikut kuliah kita desain proyek teknik komputer 2 ya, itu adalah teman-teman sudah menyelesaikan desain proyek teknik komputer 1. Karena di desain proyek teknik komputer 2 ini, teman-teman diharapkan mewujudkan ya, mampu merealisasikan, ya. Jadi merealisasikan proposal desain yang sudah disampaikan di Despro 1. Nah, ini capaian pembelajaran yang diharapkan nanti selama 1 semester ini. Ada CPL 1 ya teman-teman. Ada CPL 1, CPL 8, dan CPL 10. Berarti teman-teman diharapkan mampu merancang algoritma untuk masalah tertentu dan mengimplementasikannya ke dalam pemrograman. Kemudian diharapkan memiliki integritas dan mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individu maupun kelompok. Kemudian kita juga diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap beragam masalah yang timbul di lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dalam mata kuliah ini ya diharapkan selain memperhatikan skill, kemampuan yang teman-teman sudah didapatkan dalam kuliah, nah tentunya proyek yang diusulkan ini juga memperhatikan ini ya, batasan sosial ekonomi, biaya, kemudian apalagi tadi itu ya masalah ini juga, ini etika ya, mendasari etika ya teman-teman diharapkan bersikap kritis, kreatif, inovatif. Nah, tapi ya batasan-batasan ini dalam merancang software hardware ini ya memperhatikan kebutuhan lah intinya ya, kebutuhan terhadap masalah yang teman-teman coba usulkan. Nah, perkuliahan kita ini kok jadi constraint ya, karena kan teman-teman sudah punya usulan ya. Tentu waktu 1 semester ini akan jadi constraint. Ya, jadi kuliah kita minggu kemarin sampai tanggal 24 Desember itu menjadi constraint otomatis. Sehingga kalau teman-teman kira-kira dalam 1 semester ini nggak bisa mewujudkan, ya harus dievaluasi nanti. Kita evaluasi, mungkin kriteria targetnya coba kita usulkan baru. Nah, modelnya tetap ada UTS, UAS, teman-teman. Cuma ini dalam rangka perancangan. Nah, UTS-nya itu jangan sampai kita usulannya sudah di Despro 1, tapi bikin produknya di minggu
terakhir menjelang UAS itu kan nggak baik juga. Dalam perancangan yang benar itu prosesnya kan muter ya teman-teman. Ya diharapkan di UTS ini sudah ada jadi produk, tinggal kita evaluasi kelanjutannya seperti apa, nanti itu yang akan jadi UAS. Nanti kita lihat. Nah, perkuliahan kita hybrid ya, hybrid. Jadi kita menggunakan kelas offline kalau lagi offline, terutama minggu ini mestinya kita offline tapi nggak memungkinkan ya. Ya paling saat UTS maupun UAS gitu. Nanti kita kelas offline. Nah, kalau kelas online kita menggunakan Zoom yang linknya sudah saya share sebelumnya. Nah, kebetulan hari ini saya salah mengaktifkan kelas ini. Saya melihat ini aja. Ternyata itu kelas DMG 02. Nah, kemudian kalau yang asinkronus, misalnya ada materi-materi yang perlu, tapi rasanya sih nggak terlalu ada yang ini, kita menggunakan YouTube. Nah, bahan-bahannya, kemudian kalau teman-teman submit evaluasi, tugas, dan yang lain-lain, nah kita menggunakan kelas emas. Nah, kira-kira tahapan proyek kita dalam mewujudkan rencana atau rancangan yang sudah disampaikan di Dashboard 1, itu kan, ini kan dalam tahap bikin model ya atau prototype ya. Ya tentu teman-teman dari ide itu kita implementasikan, kita tes, evaluasi, improve design. Ya harapannya kalaupun nanti sampai UAS ini ya ada usulan namanya future work-nya seperti apa nanti diusulkan. Nah model penyampaiannya nanti ini lebih ke learning by doing karena teman-teman melakukan ya kita diskusi, coaching, kerja kelompok. Nah gradingnya tentu karena nggak ada UTS, UAS ya. Nah ini paling di perencanaan proyeknya kita ada nilainya, kemudian evaluasi progres saat UTS ada nilainya, hasil proyek akhir nanti juga ada nilainya. Ini aturan kelas secara umum nih. Ini kan ya ini sama aja mau di kelas kita maupun yang lain, baik online maupun offline ya. Tentu diharapkan teman-teman kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan tanyakan, kemudian saling menghargai dengan teman satu kelas maupun dengan teman satu kelompok ya. Kehadiran nggak harus 100%, yang penting ngasih kabar aja kalau misalkan lagi nggak bisa ya. Kemudian berpartisipasi dalam aktivitas implementasi usulan teman-teman. Nah, teman-teman ya siapa lagi yang akan memotivasi ya? Saya juga nggak akan bisa. Tentunya teman-teman sendiri yang diharapkan memotivasi dirinya sendiri. Kemudian kalau kita bikin proyek ini, kan, itu sebetulnya yang diuji itu bukan diuji ya, diharapkan adalah kemampuan teman-teman kan udah ikut kuliah sekian SKS ya, tentunya knowledge dan skill yang didapatkan itu diharapkan diimplementasikan di sini. Nah, ide di sini nggak harus baru, teman-teman. Artinya teman-teman boleh ngambil ide dari luar, gitu kan? Karena kan prinsipnya kalau di industri itu kadang-kadang copy ya, copy, tiru, kemudian improve, gitu. Nah, tapi yang penting pas teman-teman nulis ya jangan ngeplek dari tulisan yang lain ya. Atau pas ini nggak ada sih ujian ini nggak ada, cheating nggak ada mungkin ya, collusion juga nggak ada. Ya paling yang plagiarisme ini bukan berarti teman-teman ketika bikin proyek ini idenya harus murni orang lain, nggak ada yang sama. Yang penting dalam satu kelompok ini nggak ada yang sama gitu aja dalam satu kelas. Tapi idenya bahwa ini udah diimplementasikan di mana saya nggak ada masalah. Karena yang kita lihat adalah kemampuan teman-teman dalam mewujudkan rencana gitu. Dalam mewujudkan rencana itu. Mungkin rencananya di universitas lain sudah ada, mungkin di US atau di Cina atau di mana teman-teman, saya mau ngembangin ini kan, atau di skripsi kakak kelas sudah ada. Tapi jangan sampai barangnya ini juga ngeplek ngambil dari situ. Teman-teman harus melakukan sendiri, meskipun awalnya ngopi dulu gitu ya,
tapi harus ada improvement. Nah, kalau ada assignment dan suruh ngumpulin evaluasi tugas gitu, ya diharapkan teman-teman on time. Nah, ini sebagai apa namanya, pembelajaran juga bahwa di industri itu kadang kita mesti harus on time. Ini referensi, ini terkait dengan IoT ya, terkait IoT, tapi karena teman-teman proyeknya bisa luas ya, silakan ambil referensi yang lebih sesuai. Nah, itu kira-kira ya teman-teman untuk gambaran perkuliahan kita selama 1 semester ini ya.